Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film yang satu ini berjudul Watcher. Menceritakan seorang wanita yang telah memutuskan untuk pindah ke Bukares dengan suaminya karena alasan pekerjaan dan keluarga. Mereka tinggal di sebuah apartemen di tengah kota. Wanita yang tidak fasih dengan bahasa Rumania ini dengan perlahan menyesuaikan diri dan belajar di saat dirinya menunggu sang suami pulang kerja. Dia menghabiskan waktu di dekat jendela besar dalam apartemen miliknya itu. Hingga suatu ketika, dirinya mulai merasa ada yang selalu memperhatikannya dari balik jendela dan dia tidak nyaman dengan hal tersebut. Perasaan takut pun menghantuinya dengan sikap aneh dari sosok pria yang mengintainya setiap malam. Lanjut guys. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang berada di dalam taksi di negara Rumania. Wanita yang bernama Julia ini menemani suaminya untuk pindah tugas ke negara tersebut. Sambil mereka diajak ngobrol sama si sopir taksi. Namun Julia yang tak mengerti bahasa Rumania dibantu menerjemahkan oleh suaminya. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah apartemen yang cukup mewah dan nyaman. Setelah si ibu kontrakan menyerahkan kunci kepada mereka, suaminya yang bernama Prancis pun langsung memeluk istrinya untuk melepas kepenatan. Di tengah malam, Julia yang belum bisa tidur coba bangkit dari ranjangnya dan memperhatikan keadaan di luar jendela. Tanpa sengaja, dia melihat seseorang yang tidak begitu jelas wajahnya sedang memperhatikan ke arahnya, seolah dirinya merasa dipantau dari seberang. Hingga seketika Prancis pun terbangun dan menanyakan padanya mengapa belum tidur. Dia pun segera mengajak istrinya ini untuk beristirahat. Di pagi hari, Julia yang terbangun tidak melihat suaminya di sampingnya karena sudah pergi bekerja. Dia pun segera mengisi waktunya dengan pergi keluar, nongkrong dan lain-lain. Wanita ini masih penasaran dengan apa yang dilihatnya kemarin malam. Lalu dia coba memperhatikan kembali dan memastikan apakah sosok itu memang sengaja memantaunya atau hanya anggapannya saja. Hingga tiba-tiba suaminya pun pulang sambil bertanya apa yang sedang dilakukannya. Lalu Prancis pun mengajak istrinya ini untuk jalan keluar menikmati malam. Dan seketika mereka melihat sesuatu sedang terjadi di sekitar lingkungan tempat mereka tinggal. Prancis pun coba menanyakan kepada seseorang apa yang sedang terjadi, namun tak mendapat jawaban yang pasti. Keesokannya Julia yang sedang menonton berita tanpa sengaja melihat kabar di TV bahwa kejadian tadi malam itu adalah pembunuhan yang dialami oleh seorang gadis muda. Di sini Julia sudah mulai merasa was-was dengan berita itu berhubung kejadiannya tak jauh dari tempat mereka. Hingga dia menceritakan pada suaminya bahwa setiap malam ada seseorang di seberang apartemen mereka yang selalu memperhatikan ke arah jendela kamar. Suaminya pun memastikan jendela mana yang dimaksud, dan dia pun segera menunjukkannya. Prancis coba menenangkan istrinya dengan mengatakan bahwa dia akan selalu melindungi dirinya dari orang-orang jahat. Lalu mereka pun bertamu ke rumah teman kerja Prancis dan memperkenalkan istrinya sambil menikmati makan malam yang tersedia. Beberapa hari kemudian, Julia berkenalan dengan tetangganya yang bernama Irina. Irina yang bisa berbahasa Inggris pun cepat akrab dengannya. Dirinya yang selalu merasa kesepian dan kerap ditinggal suami, akhirnya merasa cukup senang mendapat teman untuk mengisi waktu. Saat berada di luar, Julia pun membaca koran tentang kejadian pembunuhan kemarin. Hingga dia coba mencari tahu lewat internet tentang korban lain yang selamat dari psikopat tersebut. Dalam video rekaman itu, gadis tersebut merasa sudah diintai oleh seseorang selama ini. Hingga saat dia disekap, dia pun berusaha untuk menyelamatkan diri. Pengakuan dari gadis itu membuat Julia semakin paranoid untuk tinggal di sini, seolah dia merasa diikuti dan menjadi target dari si pembunuh. Tak lama dia pun ke minimarket. Di sini dia melihat seorang pria sedang memperhatikannya. Julia merasa dia adalah orang yang tinggal di seberang apartemen mereka, karena sepertinya memiliki sosok yang sama dengan yang dilihatnya di jendela. Hingga tiba-tiba dan
seketika dia ditegur oleh pekerja minimarket tersebut dan segera bergegas pergi dari pintu belakang. Dirinya menceritakan pada Prancis apa yang dialaminya tadi siang. Suaminya kemudian mengajaknya kembali ke tempat itu untuk melihat dari kamera CCTV sosok lelaki tersebut. Setelah meminta izin pada pegawai toko, Julia pun menunjukkan pada suaminya pria yang membuntutinya, namun tak membuat Prancis percaya begitu saja padanya. Bisa saja itu hanya prasangka istrinya. Segera Julia mengambil ponselnya untuk memoto pria itu. Esok malam dia kembali memperhatikan lewat jendela apakah sosok tersebut masih memantaunya. Dan seketika pintu ruangannya diketuk oleh seseorang. Dengan hati-hati, Julia coba membuka pintu itu. Dan ternyata itu adalah tetangganya yang sedang mencari kucingnya yang hilang. Dia menanyakan dengan bahasa Rumania. Julia yang tak paham maksudnya pun dibantu menjelaskan oleh Irina. Tetangganya yang ramah ini pun mengajak Julia untuk ke kamarnya dan minum bersama, sambil bercerita satu sama lain. Irina tinggal sendiri di sini. Sesekali mantan pacarnya datang ke tempatnya, namun dia tak ingin bertemu. Hingga dia mengatakan bahwa dia menyimpan sebuah pistol di lemarinya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada dirinya. Kemudian Julia kembali ke apartemennya. Dia coba melihat lagi ke jendela, dan benar sosok itu ada di sana. Julia ragu apakah orang itu melihatnya atau hanya dugaan belaka. Hingga dia coba melambaikan tangan untuk memastikan apa yang ada dalam pikirannya. Dan dia cukup lega untuk sesaat. Namun seketika, dirinya pun menceritakan hal itu pada suaminya. Prancis bergegas melihat keluar jendela, namun lagi-lagi dia tak melihat pria tersebut. Wanita ini lalu segera menelpon polisi untuk melaporkan kejadian itu. Polisi dan Prancis coba mendatangi ke seberang untuk mencari tahu kebenaran dari laporan istrinya. Setelah Prancis balik ke kamar, dia mengatakan bahwa pria itu tidak mengintai dirinya. Itu semua hanya halusinasi Julia saja. Suaminya ini pun kembali berkata bahwa Julia cukup stres hingga membuat dirinya menjadi paranoid karena berada di negara orang dan seharian di dalam kamar. Julia yang tak puas dengan pendapat suaminya ini pun langsung berdebat membenarkan apa yang dikatakannya. Please just tell me what you want me to Want you to fucking believe me. Di pagi hari, dirinya tak sengaja kembali melihat sosok pria misterius itu di tengah kota. Dia pun mengikutinya dari belakang. Julia memantaunya terus, hingga sampailah di suatu tempat lorong gelap di bawah tanah. Dia pun menanyakan kepada penjaga, tempat apa ini? Security ini pun menjawab bahwa ini adalah tempat klub penari telanjang. Julia pun coba memasukinya. Dia melihat lelaki tadi sedang mempersiapkan kain pel untuk bekerja. Pria itu menyadari ada yang memperhatikannya, dan spontan Julia pun langsung bersembunyi. Tiba-tiba, dia dikejutkan karena ditegur oleh seorang wanita yang tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Irina yang bekerja di sini. Dirinya pun menceritakan semuanya dan mengapa dia sampai bisa masuk ke tempat ini. Irina coba menenangkan Julia dengan mengatakan bahwa dia akan menjaganya. Di tengah malam, Julia yang menunggu Prancis pulang kerja sempat ketiduran dan bermimpi bahwa dia sedang disekap oleh pria aneh tersebut. Perasaan takut begitu membebaninya. Dia seolah dihantui setiap saat oleh lelaki itu. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu dari kamar Irina. Dan segera Julia coba masuk ke ruangannya. Bahkan para tetangga pun tak mau ketinggalan. Ibu kontrakan memastikan bahwa tak terjadi apapun. Hanya lampu yang terjatuh oleh kucing yang dicari kemarin oleh tetangga mereka. Esoknya ibu kontrakan pun melapor ke Prancis bahwa Julia membuat masalah di tempat itu. Hingga membuat semua tetangga tak nyaman. Prancis pun coba menegur istrinya tersebut, dan dia juga meminta maaf karena sibuk bekerja hingga tak banyak waktu dengan Julia. Dan hari ini, dia hanya bekerja 2 jam saja karena ingin mengajak Julia berkumpul dengan teman-temannya. Seketika, Julia melihat mantan Irina datang, dan dia segera menghampirinya. Julia mengatakan bahwa dia tak melihat Irina belakangan ini, bahkan nomornya tak bisa dihubungi sama sekali. Di saat yang sama, dirinya pun meminta tolong pada pria ini agar menemaninya untuk mendatangi tempat pria misterius itu
dan meminta untuk menegurnya. Lelaki ini pun coba menggedor pintu tersebut dan memarahi dari luar agar tidak lagi mengganggu dan mengintai Julia. Namun tak ada jawaban dari dalam. Dirinya yang masih penasaran, coba mengetuk pintu itu kembali, dan tiba-tiba keluarlah seorang lelaki tua yang berbahasa Rumania. Julia yang tak mengerti apa yang dikatakannya pun langsung beranjak pergi. Di tengah malam, sepasang suami istri ini didatangi oleh polisi dan lelaki misterius itu. Polisi ini mengatakan bahwa pria ini komplain karena Julia telah mengganggu dan melecehkan ayahnya dengan mendatangi apartemen mereka, mengetuk pintu dengan keras dan memaki ayahnya, hingga polisi meminta mereka agar tidak membuat masalah dan meminta maaf padanya. Dengan berarti Julia pun melakukannya. Setelah itu, mereka pergi ke acara minum-minum bersama rekan kerja Prancis. Di sana mereka membahas bahwa psikopat di sekitar tempat mereka tinggal sudah ditangkap polisi. Prancis yang menganggap Julia selama ini memiliki ketakutan yang berlebihan, lalu membuat candaan kepada rekannya dengan mengolok-olok istrinya sendiri memakai bahasa Rumania. Julia yang tak terlalu paham maksudnya, coba mengartikan perkataannya itu. Hingga akhirnya dia mengetahui bahwa Prancis mempermalukannya di depan mereka. Dia pun kesal, lalu segera pergi dari tempat tersebut. I can't take a joke. Is that what you're gonna tell me right now? I'm tired of feeling like this because you can't let go of some fucking fantasy. Wanita ini pun pulang dengan kereta. Tanpa sengaja dia kembali bertemu dengan sosok yang suka mengintainya. Lelaki mencurigakan ini pun mendatanginya dan mengajaknya mengobrol. Lalu Julia memberanikan diri untuk bertanya padanya, mengapa selama ini dirinya selalu memantau dari jendela dan membuntutinya. Dia pun menjawab bahwa dia merasa kesepian dan melihat semua orang dengan pasangannya masing-masing, sementara dirinya harus merawat ayahnya yang sedang sakit. Dia juga berkata, di saat Julia melambaikan tangan padanya, dia mengira itu adalah sambutan hangat untuknya. Namun tak lama, suami Julia datang ke tempatnya bersama polisi, seolah dirinya hanya dipermainkan oleh Julia. Belum lagi ayahnya disumpah serapah oleh temannya Julia yang tak lain mantannya Irina. Julia yang merasa bersalah saat itu pun langsung meminta maaf padanya. Sesampainya di rumah, wanita ini langsung mengemasi pakaiannya dengan maksud ingin kembali ke negaranya. Dia merasa tak betah tinggal di sini. Lalu tiba-tiba, dia mendengar suara musik dari kamar Irina. Dia pun segera mendatangi ke sebelah. Julia memperhatikan sekeliling ruangan tersebut. Alangkah terkejutnya dia melihat kondisi tubuh Irina dengan kepala yang sudah dipenggal, didudukkan di sebuah kursi. Dan seketika, dirinya pun langsung disekap dari belakang. Ternyata kecurigaan Julia selama ini tak meleset terhadap lelaki misterius itu. Dia adalah salah satu psikopat yang belum ditangkap polisi. Tiba-tiba, Julia mendengar suaminya pulang dan memanggil namanya. Seketika, inilah yang terjadi. Julia? Prancis yang tak menemukan istrinya cukup kaget karena melihat pakaian Julia berantakan di atas tempat tidur mereka. Dia merasa Julia sudah pergi meninggalkannya. Lalu Julia yang merintih kesakitan berusaha mendekati lemari Irina untuk mengambil pistol dengan leher yang terluka. Tak kuat bertahan, dia pun pingsan seketika. Psikopat ini pun meninggalkan Julia dan menganggap dirinya sudah tewas. Prancis coba menghubunginya. Dia mendengar suara deringan handphone Julia dari balik kamar. Pria ini pun bergegas melihat ke sebelah. Dirinya cukup kaget karena melihat pria misterius itu keluar dari apartemen Irina. Hingga saat dia coba mendatanginya, inilah yang terjadi. Akhirnya, Prancis menyadari kekeliruannya terhadap istrinya selama ini. Film pun selesai.